Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SD. Ini diambil dari soal-soal OSN 2019 tingkat provinsi. Oke adik-adik, jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SD. Ini diambil dari soal OSN, Olimpiade Sains Nasional tahun 2019 tingkat provinsi. Oke adik-adik, soal yang pertama, seorang dokter gigi menggunakan cermin cekung dengan jarak fokus 2 cm. Jika sebuah benda berada pada jarak 1,5 cm dari cermin, maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah apakah nyata tegak diperbesar, atau nyata terbalik diperbesar, atau maya tegak diperbesar, atau maya terbalik diperbesar. Oke adik-adik, ini materi optik ya. Oke adik-adik harus tahu dulu ya persamaan yang digunakan, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Jadi kalau 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Ini dimana F ini adalah jarak fokus ya adik-adik. F jarak fokus. Oke. Sedangkan S jarak benda ke cermin. Ya, jarak benda ke cermin. Sedangkan S aksen ya, jarak bayangan ke cermin. S aksen, jarak bayangan ke cermin. Oke adik-adik, kemudian selain dua persamaan ini ya, ini persamaannya sebenarnya satu ya, kita rubah jadi ini karena yang ditanya adalah 1 per S aksen. Pakai ini kalau 1 per S aksen ya. Oke adik-adik, kemudian untuk cari perbesaran, apakah bendanya nanti diperbesar atau diperkecil, adik-adik gunakan rumus M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. Ini tanda pagar ini artinya nilai mutlak. Artinya kalau di dalamnya negatif, hasilnya tetap positif. Boleh juga nanti kalau diketahui tinggi bayangan H aksen per H ya. Jadi M itu adalah perbesaran ya adik-adik. M perbesaran. Biasanya satuan perbesaran itu kali ya. Oke adik-adik, kalau diketahui H tinggi bayangan, H aksen tadi ya, tinggi bayangan, H tinggi benda. Oke adik-adik, kita coba mencari ya sifat bayangannya dengan menggunakan perhitungan ya. Kita hitung ya, diketahui dulu kita buat ya adik-adik. Oke adik-adik, kita buat di sini. Yang diketahui yang pertama adalah jarak fokus. Berarti jarak fokus tadi kan F. F-nya 2 cm. Oke adik-adik, karena cermin cekung ini adalah cermin positif, jadi F-nya positif. Kecuali nanti cermin cembung baru negatif ya. Kecuali nanti lensa, kalau lensa kebalikan dari cermin ya, lensa cekung negatif, kalau cermin cekung positif. Oke adik-adik, jika sebuah benda berada pada jarak 1,5 cm dari cermin itu S 1,5 cm. Maka sifat bayangan adalah, untuk menentukan sifat kita lihat dulu jarak bayangannya bagaimana ya. Jadi kita buat 1 per S aksen ini ya, menentukan rumus jarak bayangan sama dengan 1 per F dikurang 1 per S, sehingga 1 per S aksen sama dengan 1 per F nya 2, S nya 1,5. Oke adik-adik yang SD mungkin sudah tahu ya, untuk mencari nilai hasil yang ini kita harus KPK kan ya, 2 dengan 1,5 ya, KPK nya 6 ya, karena 6 bisa dibagi 2, 6 juga habis atau bulat dibagi dengan 1,5. 6 bagi 2 hasilnya 3, 6 bagi 1,5 hasilnya 4 ya adik-adik. Oke, jadi sehingga S1 per S aksen sama dengan 3 kurang 4 kan negatif 1 per 6.
Kenapa negatif? Karena kan kalau 4 kurang 3 1 positif. Kalau 3 kurang 4 kan besarnya yang negatif, berarti masih ngutang 1 ya. Ibaratkan kurang ini kurang 4 berarti utang 4. Jadi negatif 1. Oke adik-adik, sehingga ini kan 1 per S aksen. Kalau S aksen saja kita balikkan 6 kan. 6 berada di atas, negatif 1 berada di bawah. Jadi S aksennya negatif 6 cm. Berarti jarak bayangannya negatif 6 cm. Negatif inilah menandakan bayangannya maya. Ya. Kalau dia positif, bayangannya nyata. Oke, jadi kita sambung di sini, berarti bayangannya maya. Karena hasilnya negatif. 6 bagi negatif 1, negatif 6. Oke, bayangan maya selalu tegak ya, bayangan maya selalu tegak. Jadi maya tegak. Oke adik-adik, berarti maya tegak. Karena opsinya diperbesar kita sudah dapat jawabannya ya. Maya tegak diperbesar C. Tetapi nanti jika opsinya ada yang diperbesar dan diperkecil, adik-adik tinggal cari M-nya ya. M kan perbesaran. Rumusnya nilai mutlak dari, ya tanda pagarnya artinya nilai mutlak dari S aksen per S. Oke, sehingga M sama dengan S aksennya kan tadi kan nilai S aksen negatif 6. Sedangkan S-nya yaitu 2. S aksennya yaitu 1,5. Oke, 6 dibagi 1,5 ya. Kalau 1,5 kali 4 berarti 4 ya deh ya, negatif 4. Ya. Jadi 6 dibagi 1,5 hasilnya 4. Di sini tandanya negatif. Ini karena ada tanda mutlak berarti di dalamnya harus positif. Jadi M adalah 4. 4 kali. Jika 4 kali dari semula ya perbesarannya 4 kali berarti bayangannya sudah pasti diperbesar. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat soal yang berikutnya. Ahmad memiliki 6 bola bermuatan listrik dengan jenis muatan berbeda-beda sebagai berikut ya. Bola A menolak bola B dan menarik bola C. Bola B menarik C dan menolak D. Bola C menarik D menolak E. Bola D menarik E menarik F. Bola E menolak F menarik A. Bola F menarik A menarik B. Jadi di sini kita diminta mencari kelompok bola yang bermuatan sejenis. Okey. Kelompok bola ya, adik-adik harus tahu dulu ya. Jika muatan yang berlawanan jenis ya, satu positif satu negatif akan tarik menarik ya. Akan tarik menarik. Jika dia sejenis, kalau dua-duanya positif, dia akan tolak menolak ya. Tolak menolak. Kalau dua-duanya negatif juga tolak menolak ya. Jadi kalau dia satu jenis dia menolak, kalau berlawanan jenis dia menarik ya. Oke adik-adik. Untuk soal ini tentunya kita akan mencari satu-satu, agak repot dan agak lama. Triknya adik-adik langsung ke option saja, lebih gampang ya. Adik-adik lihat langsung option A. A dengan B. A dengan B menolak, berarti benar sejenis. Kemudian kita lihat B dengan C. B dengan C menarik, berarti dia berlawanan jenis. Ini salah ya, bukan ya. Kemudian B dengan D. B dengan D menolak, benar. Kalau menolak kan satu jenis ya. D dengan E. D dengan E menarik, berarti dia D dengan E ini berlawanan jenis, tak bisa ya. Berarti bukan option B. A dengan B. A dengan B menolak, benar, berarti sejenis. B dengan D. B dengan D menolak, berarti ini benar, sejenis. Apakah sebelahnya juga sejenis? C dengan E. C dengan E menolak, benar. Ya, kemudian E dengan F. E dengan F menolak, benar. Berarti ini jawabannya C. Oke, tapi kalau adik-adik mau lihat di option D, kita coba B dengan E. B dengan E ya. B dengan E di sini belum ada ya. Kita lihat E dengan F dulu. E dengan F menolak, berarti benar ya. E dengan F menolak. Kita lihat F dengan B menarik ya, menarik, berarti di sini sudah salah. Berarti berdasarkan data di atas, kelompok bola yang muatan sejenis adalah C, A, B, D, C,
CEF. Adik-adik kita lihat soal yang ketiga. Andri memiliki sebuah pengisi daya portable atau power bank bertuliskan 10.000 mAh ya, mAh. Jika Andri mengisi power bank dengan arus sebesar 2 ampere, maka lama waktu pengisian power bank dari awal hingga terisi penuh berapa jam? Apakah 2 jam, 3 jam, 4 atau 5 jam? Oke, ini sudah jam ya adik-adik. Hour ini ya. Cuman di sini miliampere. Ini harus adik-adik jadikan ampere ya, ampere hour ya. Caranya ya sama dengan milimeter ke meter, harus dibagi 1000. Miliampere ke ampere juga dibagi 1000. Jadi ini sama dengan 10 ampere hour ya. Oke, ini ampere hour kan kuat arus dikali waktu ya. Ini adalah dayanya ya. Jadi waktunya daya yang ini ya dibagi dengan kuat arus. Jadi 10 dibagi kuat arusnya 2 ampere. Jadi waktunya 5 jam. Seperti itu adik-adik, gampang saja. Adik-adik tinggal ubah miliampere menjadi ampere karena ini sudah sama-sama jam. Jadi tinggal dibagikan 10 bagi 2. Ya, jadi lama waktu pengisian power bank dari awal hingga terisi penuh 5 jam. Jawabannya D. Adik-adik kita lihat soal yang berikutnya. Pergerakan buah kelapa dapat dilihat seperti gambar ya. Ini ada pohon kelapa, kemudian buahnya jatuh ya. Buahnya di posisi 10 meter ya. Ketika posisinya di B, itu ketinggian kelapa itu dari tanah 4 meter ya. Pertanyaannya, jika massa buah kelapa 2 kg, maka besarnya perbandingan energi potensial di A. Jadi pertanyaannya adalah energi potensial di A dibanding energi kinetik di B. Ya, energi kinetik di B berapa banding berapa? Oke, adik-adik, untuk energi potensial di A ya kita bisa cari ya, energi potensial di A. Adik-adik bisa cari dengan rumus M kali G kali H ya, sehingga hasilnya adalah masanya kan 2 kg nih ya. Gravitasi kita ambil 10 ya adik-adik. Kecepatan gravitasi bumi kalau tidak diketahui di soal adik-adik ambil 10. Ketinggian di A, lihat adik-adik, ketinggian di A 10 meter berarti kali 10. Jadi energi potensial di A 200 Joule. Ya, dapat energi potensial di A. Energi kinetik di B tentunya kalau kita mau pakai rumus energi kinetik langsung kan setengah kali M kali kecepatan di B kuadrat. Tetapi kan kita tidak ada kecepatan di sini. Jadi untuk yang tidak ada kecepatan adik-adik bantu dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, hukum kekekalan energi mekanik itu ya rumusnya adalah energi mekanik awal yang di A sama dengan energi mekanik akhir yang di B. Apa itu energi mekanik awal yang di A? Yaitu energi kinetik di A ditambah energi potensial di A. Energi mekanik di B, energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Oke, adik-adik. Oke, adik-adik kita masukkan energi kinetik di A. Ketika di A berarti posisi kelapa di sini jatuh ya, di sini jatuhnya bebas ya adik-adik. Ketika jatuh bebas tidak ada kecepatan awal dari sini kecuali dijatuhkan ya. Jadi kecepatannya jatuh bebas, maka kecepatannya di sini 0. Makanya energi kinetik di A 0. Ya, karena setengah kali massa kali kecepatan di sini yang jatuh bebas kecepatannya 0, hasil energi kinetiknya akan 0. Energi potensial di A kita sudah dapat tadi adik-adik 200. Energi kinetik B yang mau kita cari nih. Buat saja energi kinetik B. Terus energi potensial di B harus kita cari ya. Gimana caranya? Energi potensial di B kan rumusnya kan M kali G kali H ya. M kali G kali H. Masanya adalah 2 kg. Gravitasi ambil 10 ya adik-adik. Ketinggian di B itu 4 meter. Ya, adik-adik kalikan 2 kali 10 kali 4 kan 8.
Joule. Masukkan ke sini energi potensial di B 80. Sehingga ini 280-nya pindah ruas ke sini adik-adik. Ini kan ada sama dengan, pindah ruas sama dengan ke sini. Jadi kurang 80 sama dengan energi kinetik di B. 200 kurang 180 kan 120. Jadi energi kinetik B 120. Jadi kita sudah dapat nih adik-adik, tinggal kita bandingkan ya adik-adik. Oke, pertanyaannya kan perbandingan energi potensial di A dibanding energi kinetik di B. Energi potensial di A kita dapat 200, energi kinetik di B kita dapat ini EKB ya adik-adik. Energi kinetik B 120. Adik-adik tinggal coret 0 ini, kemudian sama-sama bagi berapa nih bisanya ya, sama-sama bagi 4. Jadi hasilnya 20 bagi 4 5, 12 bagi 4 3. Jadi jawabannya 5:3 ya. Jadi perbandingan energi potensial di posisi A dengan energi kinetik di posisi B adalah 5:3. Jawabannya D. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA untuk SD. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel